Assalamualaikum lor. Ya, ketemu lagi bersama saya denganmu. Nah, ini kalian pasti bertanya-tanya, kenapa kok videonya berdiri gini mas? Ya, aku ingin kayak kita biar lebih dekat aja, kayak video call gitu kan. Kan enak tuh, dibanding kayak lebar, kalian gak fokus ke aku, tapi fokus ke pinggirku lah. Kayak gini kan kita fokus kayak video callan gitu ya. Karena aku kali ini mau ngomongin masalah yang mungkin menggangguku dari dulu, yang mau ingin aku sampaikan sekarang tapi belum kesampaian, dan aku mau nyampein sekarang gitu loh. Pokoknya ngono lah. Oh iya, sebelum itu aku mau ngucapin selamat hari raya Idul Fitri lor. Mohon maaf lahir dan batin, aku dan sekeluarga, baik itu kesalahanku yang disengaja mau tidak, offline atau online, aku minta maaf ya lor. Terus apa lagi yuk, semoga kita bisa ketemu lah ya, bisa sehat selalu, rezeki limpah, amin. Oke, kita langsung ke pembahasan ceritanya yang pengen aku omongin. Gini loh ceritanya loh. Jadi berawal dari aku tahun 2019 akhir kalau enggak 2018 akhir kalau enggak 2019 awal, aku tuh ngetrail di Pujon. Ngetrailnya ini baksos. Jadi bukan ngetrail biasa, kita datang ngetrail di event, terus kita bayar, itu kalau nggak salah 50.000 loh. Nah, baksos itu untuk pembangunan musola kalau nggak salah ya, aku soalnya lupa, udah lama banget dan proofnya udah nggak ada. Nah, pas waktu itu musim hujan loh, jadi kan kalau musim hujan tuh jalur rusak banget tuh. Jadi aku ngevlog biasa, aku rekam, cuman belum aku uploadnya ini 2020 kalau nggak salah bulan April. Itu video ini naik sendiri loh ketimbang video-video yang lain karena judulnya juga agak kontroversial. Kalau kalian penasaran, langsung aja lihat di videonya aja. Nah, sumber permasalahannya itu ada di komentarnya loh. Pokoknya netizen lah. Itu komentar banyak yang pedes loh di situ. Awalnya sih aku tak hapusin loh, 1, 2, 3 tak hapusin gitu, terus ada lagi tak hapusin sampai bener-bener aku down. Untung saja keluarga sama istri mendukung lah dan menyemangatiku agar aku nggak down. Terus karena saking banyak komentar pedas dan bener-bener aduh bikin aku down, akhirnya nggak tak hapus, tak skip gitu aja, aku bales yang lain mendingan, karena juga percuma aku balesin satu yang lain juga nggak bakal baca gitu. Lanjut cerita. Pokoknya kalau kalian penasaran langsung aja lihat di sana. Nah, di komentar-komentar di videoku itu lor, banyak komentar pedes yang ngomongin kalau penghobi trail itu salah karena sudah merusak jalannya petani. Pokoknya salah lah penghobi ini. Nah, di situ aku pengen lurusin nih lor, di video ini pengen lurusin karena ini momennya pas banget, pas Idul Fitri. Jadi ya, aku selaku penghobi trail dan terabas, saya dan teman-teman mau ngucapin minta maaf banget kepada Pak Petani yang udah kami rusak jalani dan penduduk yang pokoknya terimbas, jadi nggak enak jalannya, rusak jalannya gara-gara kita. Saya minta maaf banget karena hobi kita yang seperti itu. Yes. Nah, sekarang aku udah minta maaf toh. Ya, semoga dilihat sama Pak Petani yang merasa dirugikan. Amin. Pak Petani, enggak. Pokoknya gitulah lor. Setelah aku minta maaf, ini aku pengen ngelurusin lor. Bukannya aku mencari benarnya sendiri dan bukannya aku ngelak dari kesalahanku, tapi aku pengen ngelurusin aja. Kalau enggak bilang, nanti aku nggak bisa tidur. Jadi selama 2 tahun ini aku nggak bisa tidur. Buat ini aku cerita buat pandangan kalian aja ya. Alhamdulillah aku pengalaman bikin event itu sudah beberapa kali, dan bukannya bikin event tapi berkecimpung di event gitu. Nah, beberapa event, hampir semua event yang pernah aku bantu itu semua minta izin loh. Jadi jalan sebelum dilewati off-roader itu tuh sudah izin, baik itu di pemerintahannya maupun di wargane yang terlibat. Maksudnya kayak lahan Pak si A ini mau dilewatin toh, wajib didayoin loh. Maksudnya wajib diminta izin ke rumah, panitia ke rumah dan minta izin. Dan biasanya kalau emang nggak boleh, kita cari jalur lain, alternatif lain gitu. Kalau boleh ya kita lewatin. Setiap event itu kan pasti rusak tuh, pas hari H rusak. Nah, H+1 pagi lur. Jadi pagi ini sudah ada tim lur, udah ada tim yang benerin jalan. Jadi nggak dibiarin, jadi jalur itu langsung dibenerin.
Jadi gini lur, ada dua tipe. Kalau di event itu non baksos ya, jadi kayak ada hadiahnya gitu. Itu biasanya Hamin berapa itu udah dikasih amplop. Si punya ladang ini sama pemerintahnya udah dikasih amplop. Istilahnya ya kita bayari nyewa lahan buat trail. Nah, kalau untuk baksos biasanya itu mereka sukarela, tapi kita udah izin dan mereka udah bilang, "Nggih, monggo, pakaian nggak apa." Itu kan hitung-hitung juga buat baksos, buat bangun musola, buat bantu orang-orang situ gitu. Bahkan yang orang-orang situ loh, yang juga pekerjaan nih cari rumput, peternak dan yang punya ladang bahkan itu juga ngikut ngetrail ladang. Iya, sehabis mereka ambil rumput, mereka gas ngetrail loh. Mereka punya motor trail. Kebanyakan orang gunung tuh punya motor trail. Dan kalau ada bakso di dekatnya mereka ya nggak semua sih, tapi kebanyakan mereka ikut. Jadi kalau masalah jalur rusak itu sebelum acara trail itu sebenarnya udah rusak. Dan petani itu udah sering lalu lalang membawa kayak barang-barang yang dibawa udah berat itu loh. Jadi kan bikin jalur udah rusak. Terus ada trail makin rusak. Nah, sepengalamanku juga, aku belum pernah di daerah Pujon. Yang pas videoku ini di daerah Pujon ini sampai bener-bener gak boleh lewat. Belum pernah aku. Mereka itu fair banget orangnya. Malah mereka itu kadang bantu angkat-angkat motor gitu kalau kesusahan gitu. Karena juga suatu event yang baik pasti mereka bertanggung jawab buat benerin jalur itu loh. Jadi nggak mungkin ditinggal, wah ya nggak diurus, itu nggak mungkin, pasti dibenerin. Terus apalagi yang tak sampein, aku bener-bener pengen nyampein ke satu orang gitu. Kalau kita itu pas di waktu itu bukan kita yang bener, tapi pas di waktu video itu kita para overdo itu ya emang kita itu bayar, kita itu baksos, kita itu ada hal baik juga, nggak cuma rusak tok gitu loh. Ya emang sih kadang kita itu merusak jalur orang juga pas kita nggak event, kita jalur biasa. Makanya aku menekankan ke teman-teman lagi, kalau kita terabas sendiri nggak event ya ini, terabas sendiri latihan lah, usahakan jangan sampai ngerusak tanaman orang dulu, jangan sampai ngerusak apa milik orang yang sudah indah, jangan dirusak itu loh. Kita lewat jalur yang nggak dipakai aja. Makanya kenapa aku suka cari jalur ketimbang lewat jalurnya yang udah ada gitu. Kayak di hutan terus lewat jalurnya orang ngarit, orang cari rumput, itu enggak lah. Itu buat orang kerja gitu. Mendingan kita cari jalur baru yang lebih yang lebih ekstrim gitu, yang lebih enak gitu buat ngetrail. Masa jalur lempeng dok gitu kan nggak enak. Pokoknya gitu lah pesanku loh. Ya kita sama-sama jaga nama baik anak Trabas lah. Biar gimana ya, Trabas itu nggak dicap jelek gitu sama orang yang non Trabas gitu. Mosok anak Trabas capek ngerusak jalur kan nggak enak toh. Makanya ya hati-hati lah kalau lewat jalan. Ini kan juga akhir-akhir ini banyak kabar kalau jalur itu banyak yang ditutup. Ada tulisan banner yang nggak boleh anak trail lewat. Mungkin ini beberapa oknum anak Trabas yang nggak ngerti nggak ngerti istilahnya, nggak ngerti ini aku ngerugiin orang nggak kayak gitu loh. Ya semoga kita bisa menjaga nafsu kita waktu Trabas ya loh. Kalau macet ya kita tungguin. Kalau emang ada jalan yang bener-bener kita terabas ya nggak apa-apa. Pokoknya jangan terabas tanaman orang gitu. Jangan terabas apa-apa yang orang udah tata terus kita hancurin gitu. Trabas itu juga ada baksos, Trabas itu juga ada kebaikan, Trabas itu olahraga, Trabas itu emang apa ya, hobi yang membangun, yang bermanfaat gitu. Jangan sampai Trabas gimmicknya jelek. Oke lah, semoga dunia Trabas ke depan lebih ngeten ya. Kita sama-sama menjaga. Oke lur, ya wis gitu lah lur videoku kali ini. Mungkin aku bakalan sering-sering bikin video kayak gini. Semoga kalian bertambah pengalaman dan pengetahuan nih. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.